Previously on part 1. Dia melihat seonggok jasad berjenis kelamin perempuan dengan tubuh yang terbagi dua, tergeletak di pinggir trotoar. Dapat bekas ikatan di leher, pergelangan tangan, sikut, dan pergelangan kaki. Tubuhnya dipotong menjadi dua, bagian pipi Elizabeth Short sengaja disayat sepanjang 110 mm, terhapus dari list terduga pelaku. Sama, Leslie Dillon juga dihapus dari list terduga pelaku. Kemudian pada tanggal 14 Maret 1947 ditemukan catatan yang dituliskan menggunakan pensil di secari kertas. Kertas itu terselip di dalam sepatu, di mana sepatu itu ditemukan di tumpukan baju di pinggir pantai Reese Avenue di Venice. Isi catatan tersebut berisi, "Untuk siapapun, aku telah menunggu polisi untuk menangkap aku terkait kasus pembunuhan Black Dahlia, tapi tidak kunjung juga. Aku terlalu pengecut untuk menyerahkan diri. Jadi ini adalah jalan terbaik untukku. Aku tidak bisa menahan diriku untuk itu dan ini. Maafkan aku, Mary." Tapi sayangnya kepolisian tidak menemukan siapa pemilik dari pakaian tersebut dan akhirnya tetap berujung buntu. Nah, sekarang kita masuk ke list terduga terakhir yang akan aku jelaskan ke kalian. Terduga pelaku yang terakhir ini adalah George Hodel, di mana pada tahun 2003 Ralph Asdell, salah satu detektif yang menangani kasus dari pembunuhan Black Dahlia ini, memberitahu The Times sebetulnya dia sudah pernah menginterview dari Black Dahlia ini. Dia berasumsi bahwa ada seorang pria yang menggunakan mobil sedan terparkir di TKP di mana jasad Elizabeth ditemukan. Tapi memang setelah dibuntuti kemana mobil sedan tersebut, tidak ditemukan bahwa memang si pemilik sedan tersebut adalah pelaku dari Elizabeth Short. Hanya saja anaknya George Hodel, yaitu Steve Hodel, mengatakan bahwa George memiliki sedan yang mirip dengan sedan yang terparkir di TKP. Steve Hodel adalah pensiunan polisi yang merasa bahwa ayahnya memang membunuh Elizabeth Short. George Hodel bekerja sebagai dokter dan memiliki sertifikat menjadi ahli bedah. Sehingga itulah kenapa Steve memiliki asumsi bahwa ayahnya lah yang membunuh Elizabeth Short. Apalagi ketika dilihat pemotongan tubuh dari Elizabeth Short sangatlah rapi, sehingga diduga pemotongan tubuh dari Elizabeth Short hanya bisa dilakukan oleh para ahli. Ditemukan juga setelah kematiannya pada tahun 1999 di umurnya yang 91. George memiliki foto yang diduga mirip sekali dengan Elizabeth Short, juga didasarkan atas kematian sekretarisnya sendiri, yaitu Ruth Spaulding. Tapi George juga sama sekali tidak dipenjara karena memang bukti yang menunjukkan bahwa George adalah pelaku dari sekretarisnya sendiri sangatlah minim. Kemudian pada saat itu kepolisian juga menyadap rumah milik George dan tanpa sengaja terdapat percakapan monolog yang mengatakan bahwa, "Anggaplah aku membunuh The Black Dahlia. Mereka tidak bisa membuktikannya sekarang. Mereka tidak bisa berbicara kepada sekretaris saya karena dia sudah meninggal. Mereka berpikir ada sesuatu yang janggal. Bagaimanapun juga, mereka telah mengetahuinya, membunuhnya. Mungkin aku telah membunuh sekretarisku." Ini agak aneh sih, kalau memang George Hodel tidak membunuh sekretarisnya sendiri. Tapi ya, who knows. Kemudian 3 minggu setelah kematian Elizabeth, ditemukan jasad bernama Jane French yang meninggal sama seperti Elizabeth Short dengan kematian yang disebabkan oleh luka benda tumpul di kepalanya. Tubuh Jane juga ditemukan dalam keadaan tidak berbusana di lahan kosong sama seperti Elizabeth. Dengan luka di sekujur tubuhnya dituliskan juga menggunakan lipstik berwarna merah yang bertuliskan F.U. Bedi, di mana orang-orang berasumsi Bedi itu singkatan dari Black Dahlia. Dan apa hubungannya dengan George? Lalu orang-orang mulai meneliti tulisan tersebut, di mana tulisan D-nya itu mirip sekali dengan tulisan milik George Hodel. Kemudian diketahui juga Janice Knowlton membuat buku berjudul Daddy Was the Black Dahlia Killer pada tahun 1995 dan mengklaim bahwa ayahnya membunuh Elizabeth Short menggunakan palu dan memperkosanya hingga hamil. Tetapi klaim tersebut tidak bisa terbukti karena memang Elizabeth tidak mengalami kehamilan.
Tapi setelah diselidiki, ternyata penulis dari buku tersebut merupakan teman dari anaknya George Hodel. Tamar menjadi inspirasi untuk menulis buku tentang Black Dahlia ini. Kenapa jadi inspirasi? Ternyata setelah diketahui, Tamar mengklaim bahwa ayahnya memang telah melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya, di mana ayahnya sempat membuat pesta besar-besaran yang mengundang berbagai macam seniman dan menyuruh Tamar untuk berpose tanpa busana di depan para seniman tersebut. Selain itu, pada umur 14 tahun, Tamar juga ditawarkan oleh ayahnya kepada teman-temannya untuk melakukan hubungan seks. Dan ayahnya juga ikutan untuk berhubungan seks dengannya. Sehingga pada umur 15 tahun, dia harus melahirkan seorang anak yang bernama Fauna Hodel, dan Tamar sengaja untuk membiarkan Fauna diadopsi oleh orang lain. Tetapi dengan kejadian seperti itu, keluarga dari Hodel membantah akan kesaksian Tamar sendiri karena mereka menganggap bahwa Tamar hanya mencari perhatian saja. Selain itu juga ada yang berasumsi bahwa mereka menutup-nutupi hal tersebut supaya George bisa terbebas. Karena ya sudah jelas George adalah tulang punggung dari keluarga Hodel. 3 tahun pasca kejadian tersebut, George Hodel mendapatkan sertifikat psikiatri dari penjara Hawaii dan pindah ke Filipina, dan kemudian George melanjutkan hidup selama 17 tahun di sana. Tapi tanpa diduga-duga ditemukan jasad seorang wanita berasal dari Manila, dan mind-blowingnya adalah tubuh tersebut ditemukan tidak jauh dari kediaman George Hodel tinggal. Dan sampai saat ini, pembunuh dari wanita tersebut tidak pernah ditemukan. Sebetulnya masih banyak sekali tuduhan yang ditujukan kepada George Hodel, dan sampai tahun 1999, George sama sekali tidak pernah ditangkap karena dikatakan tidak cukup bukti. Dan ada juga yang menyebutkan teori tentang George Hodel memiliki koneksi yang banyak dengan petinggi-petinggi di Los Angeles. Steve juga percaya bahwa ayahnya sendiri memiliki koneksi terhadap petinggi-petinggi di sana yang melakukan tindakan korupsi, nepotisme, dan lain-lain. Sehingga apabila George masuk ke penjara, dia akan membongkar semua kebusukan yang terjadi di pemerintahan Los Angeles. And again, to be fair, dengan beberapa asumsi yang disampaikan oleh Steve Hodel, Detektif Brian Carr sebagai penjaga file dari Black Dahlia berpendapat bahwa teori Hodel ini menarik, tapi tetap isinya tidaklah berdasar. Lalu keluarga dan kerabatnya Elizabeth Short juga menyangkal foto yang ditemukan oleh Steve Hodel itu mirip dengan wajah milik Elizabeth. Lalu tentang Jane Franz juga ditemukan bahwa jejak kaki di sekitar tubuh di mana Jane Franz ditemukan itu lebih kecil dibanding sepatu ukuran milik George Hodel, di mana keluarga George Hodel memiliki ukuran sepatu yang lebih besar. Dan juga tidak ditemukan bukti secara langsung bahwa George Hodel memiliki hubungan dengan Elizabeth Short. Tidak ditemukan juga surat tentang mereka berdua atau surat untuk saling mengabari satu sama lain. Dan yang terakhir, George Hodel juga tidak ditemukan memiliki riwayat praktik bedah di wilayah Los Angeles. Dan sampai akhir hayatnya George sama sekali tidak ditahan atas tuduhan pelecehan seksual kepada anaknya sendiri, sehingga bisa jadi tuduhan ini menjadi bias. Namun pada akhirnya jasad Elizabeth Short dikebumikan di pemakaman Oakland, California. Lalu 2 minggu pasca penemuan jasad dari Elizabeth Short, pemerintahan California mengusung undang-undang mengenai aturan pelanggaran dan pelecehan seksual. The Times memasukkan kasus Black Dahlia menjadi salah satu kasus tersadis dan paling brutal dalam sejarah Amerika Serikat yang tidak terpecahkan. Sebetulnya masih banyak sekali detail yang ingin aku masukkan ke dalam video ini, tapi kayaknya nggak akan pernah cukup untuk satu video karena masih banyak sekali list-list yang menurut aku bisa jadi potensi dari Black Dahlia ini. Tapi aku takut teman-teman bosan aja. Jadi bagaimana pendapat kalian mengenai kasus mengerikan ini? Aku sendiri masih belum bisa menyimpulkan siapa penuh dari Black Dahlia ini, karena ketika dilihat-lihat banyak sekali hal-hal yang emang gak masuk akal buat aku, atau ada teori pendukung bahwa pelaku ini tuh bukanlah pembunuh dari Black Dahlia. Tapi banyak juga yang berasumsi bahwa pembunuh dari Black Dahlia adalah Mark Hansen, George Hodel, Leslie Dillon. Ada juga list-list yang lainnya yang gak aku masukkan di sini.
Tapi aku yakin kepolisian dari Los Angeles juga terlibat dalam kasus ini, dan pasti mereka juga menutupi kasus ini supaya tidak terlalu blow up. Tapi aku kembalikan semua kepada penonton. Menurut kalian siapa pembunuh dari Black Dahlia ini? Karena mengingat ada beberapa kasus prostitusi yang melibatkan kepolisian juga di sana. But other than that, aku harap arwah dari Elizabeth Short bisa tenang di alam sana, walaupun mimpinya harus terkubur bersama jasadnya. Jadi sekian untuk video Horror Corner kali ini. Aku harap kalian enjoy. Kalau kalian suka dan ingin aku bahas kasus kriminal lainnya lagi, boleh banget komen aja di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Lastly, thank you for watching and I'll see you on my next one. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.